Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir juz amma karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan surat Al-Balad. Kita sekarang akan membahas ayat yang keempat dari surat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dijelaskan oleh muallif di sini, qala rahimahullahu taala, huruf lam pada ayat ini menjadi jawaban atas qasam. Ini yang disebut dengan jawabul qasam. Qasamnya yang mana? Sumpahnya yang mana? Sumpahnya adalah yang disampaikan di 3 ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Itu qasamnya. Nah, jawabul qasamnya di ayat keempat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Berada dalam kondisi yang susah payah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini baik-baik. Di sini ada huruf lam. Huruf lam kemudian qad. Kedua-duanya ini merupakan huruf takkid yang berfungsi untuk menguatkan susunan kalimat. Jadi kalau menggunakan huruf lam saja ini sudah merupakan kalimat yang sangat kuat. Ketika ditambah qad maka semakin kuat lagi. Sehingga ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah memiliki 3 takkid, 3 penguat. Pertama adalah qasam di ayat-ayat pertamanya. Kemudian berikutnya lamut taukid, huruf lam, ditambah lagi yang ketiga adalah qad. Tiga-tiganya merupakan penguat dari susunan kalimat. Sehingga di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataannya ini dengan sangat tegas sekali, dengan sangat kuat sekali. Dan sering kita sampaikan bahwa Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, maka firman-Nya itu sepatutnya untuk kita simak dengan seksama, untuk kita perhatikan dengan perhatian yang sesungguh-sungguhnya. Maka lebih-lebih lagi, ayat-ayat Al-Quran ketika disampaikan dengan kata-kata penegas, kata-kata penguat, maka ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menuntut keseriusan kita
ya di dalam memperhatikan apa yang disampaikannya ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia, al-insan. Al-insan di situ adalah ismul jinsi, nama yang mencakup seluruh jenis anak Adam, manusia secara keseluruhan. Tua mudanya, laki-laki perempuannya, anak-anak ataupun orang tuanya. Semua jenis anak Adam, semua jenis manusia. Khalaqnal insana. Kemudian kalimat fi kabad. Makna fi kabad, di situ ada dua penjelasan yang disampaikan. Yang pertama, kabad itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksudnya adalah kondisi yang seimbang. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seimbang. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Perhatikan postur dari manusia. Manusia itu ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa berdiri dengan tegak, berjalan dengan dua kakinya, bisa mengangkat kepala dan badannya dengan keseimbangan yang sempurna. Tentu ini kita bicara manusia yang normal penciptaannya. Karena sebagian manusia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksempurnaan anggota tubuhnya. Namun secara umum manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati manusia itu posturnya sangat baik sekali. Susunan daripada anggota-anggota tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat serasi dan juga seimbang. Dia bisa mengangkat kepalanya, badannya dengan keseimbangan yang sempurna. Coba perhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni hewan ataupun binatang. Perhatikan hewan ternak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berbeda susunannya dengan susunan penciptaan manusia. Lihat susunan binatang itu, kepalanya biasanya diletakkan sejajar dengan pantatnya. Kalau manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, susunannya ini Masya Allah. Dari kepala, leher, ya, kemudian dada, ada perut, ada pinggang, kemudian ada bagian pusat tengah, paha, betis, telapak kaki ke bawah. Susunan yang begitu ideal. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat binatang, ya, kepalanya itu sejajar dengan pantatnya. Nah demikian. Dia kalau makan mesti merunduk, begitu kan? Ya, dengan segala kondisi yang ada pada hewan tersebut. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Kita bersyukur diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, di mana penciptaan manusia itu kabad, betul-betul seimbang, serasi, ya, sehingga enak dipandang dan juga melakukan segala sesuatu dalam kondisi yang nyaman. Taib. Itu makna pertama. Makna yang kedua dari kalimat kabad, kabad itu diambil dari kata mukabadatul asya wa mu'anatuha. Yakni yang dimaksud di situ adalah kesulitan, mukabadah. Juga perjuangan keras, ya, di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala fi kabad, maksudnya adalah manusia itu selalu mengalami kesulitan, ya, di dalam mengarungi kehidupan dunianya. Jadi kalau pengen dapat sesuatu itu harus dengan perjuangan. Dia harus berlelah letih dulu. Ya, dia harus berakit-rakit ke hulu dulu, ya. Berenang-renang kemudian, ya. Nah, itu manusia. Nah, itulah tafsiran kedua dari kabad.
Manusia akan selalu mengalami kesulitan dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Tidak sebagaimana kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di surga ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu Nabiullah Adam dan juga istrinya Hawa alaihi wassalam, kedua-duanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga untuk mendapatkan segala sesuatu dia akan mendapatkannya dengan sangat mudah. Ya, ingin makan didapatkan secara mudah. Ingin mendapatkan ini dan itu dari segala kebaikan dan kenikmatan didapatkan secara mudah. Namun setelah manusia itu tinggal di muka bumi ini, tinggal di alam dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatunya harus dengan prosedur kesulitan dulu, perjuangan dulu di dalam meraihnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kabad. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bisa kita dapatkan ya bagaimana manusia itu bersusah payah dalam mencari rezeki, mengalami berbagai macam kesulitan ya di dalam mencari rezeki. Ada yang sebagai petani ya menggarap sawah dan juga ladang ya. Ada juga yang mungkin dengan berdagang, berjualan di pagi hari sehingga orang-orang masih lelap dengan tidurnya, dia harus sudah bangun ya untuk bisa berjualan di pagi harinya. Demikian pula untuk mencari makan, ya mencari minum, harus gali sumur, harus ini dan itu. Untuk mendapatkan pakaian, dia harus bekerja keras. Untuk mendapatkan kendaraan, ya semuanya. Manusia ya di dalam mengarungi kehidupannya selalu mendapatkan kesulitan. Manusia yang mana ini? Seluruhnya. Tanpa terkecuali. Orang miskinnya, orang kayanya, laki-laki mudanya, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun mudanya. Semua sama. Allah ciptakan di dalam kondisi yang kabad. Ya, selalu ada dalam kesulitan dan juga perjuangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian pula, ya, itu dalam urusan dunia ya. Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, dalam urusan yang kaitannya dengan kebaikan akhirat, manusia pun akan mengalami berbagai macam rintangan dan juga kesulitan. Manusia akan terus merasakan betapa sulitnya untuk berusaha agar selalu taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan terhadapnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kata Syekh di sini, bersungguh-sungguh jihad untuk masalah ini, meraih kebaikan agama dan kebaikan akhirat, itu akan lebih sulit dibandingkan bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki dunia. Jadi kita mempraktekkan agama ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita ingin mendapatkan kebaikan akidah yang lurus. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ingin mendapatkan ibadah yang benar. Kita ingin mendapatkan muamalah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka ini butuh perjuangan. Belajar itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Mendakwahkan ilmu dan mendakwahkan amal kepada manusia juga membutuhkan perjuangan. Ya. Bahkan perjuangan dalam masalah ini bisa jadi lebih berat ya ketimbang orang mencari dari rezeki dunia ini. Taib. Apalagi kata beliau di sini, jika dia itu hidup di lingkungan yang sesat, lingkungan yang menyimpang, ya, maka dia akan menjadi terasing di antara sekian banyak manusia. Tentulah perjuangannya untuk meluruskan dirinya dan beradaptasi dengan manusia akan lebih sulit lagi. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Intinya manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi tidak pernah lepas dari beban berat. Ya, baik untuk urusan dunianya juga untuk urusan agama dan juga akhiratnya. Tugas manusia memang untuk berjuang, terus berjuang. Ya, hidup ini adalah perjuangan. Begitu ya. Perjuangan untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia
perjuangan juga untuk meraih kebaikan-kebaikan agama dan juga akhirat kita. Coba ibu perhatikan ya. Perhatikan orang-orang yang sukses dunianya. Orang-orang yang sukses dunianya. Coba tanya begitu ya. Apakah kesuksesannya itu begitu saja didapatkan? Ya. Banyak orang yang sukses, ternyata kesuksesannya itu ya setelah dia merasakan pahit getirnya kegagalan, merasakan dicemooh sama orang, ditolak lamaran kerjanya, begitu kan? Dengan jerih payah ya, atau dengan bahasa ekstrimnya dengan tangisan darah, begitu ya. Dengan peluh dan keringat, ya, dengan bergadang, dengan ini dan itu, kesabaran, ketabahan, ya, jatuh bangun, ya, mengarungi gelombang yang begitu dahsyat sampai dia pada titik kesuksesan ya di dalam karir dunianya. Nah begitu. Nah ini yang harus jadi pelajaran bagi kita semua. Ya jangan ngelihat orang itu di puncak kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena orang sukses itu menyukai proses, begitu ya. Nah prosesnya ini yang sering orang abaikan, begitu ya. Dia pingin jadi orang yang sukses dalam urusan dunia, tapi tidak mau pakai proses. Nah ini kan salah, gitu kan. Semua orang sukses dalam urusan dunia pasti pakai proses. Ada proses yang harus dia jalani. Ya, ada beragam macam rintangan hambatan. Ya, yang mungkin dia hadapi puluhan tahun, gitu ya. Sampai di masa tua dia menjadi orang yang sukses dengan dunianya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau untuk urusan dunia saja seperti itu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting kita sadari untuk meraih kebaikan agama juga butuh proses. Butuh proses. Tidak bisa bim salah bim ya. Orang baru hijrah misalkan, tiba-tiba langsung jadi seorang alim. Tidak bisa, semua harus pakai proses. Belajar dulu, belajar dengan baik, belajar dengan benar. Tahapan itu harus ditempuh, ya karena takwa itu maratib, ya Islam itu maratib, ya Islam itu ada tingkatannya, takwa itu ada levelnya, begitu ya. Tidak bisa orang ya tiba-tiba langsung bertakwa. Nggak ada yang lahir ke alam dunia langsung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan prosesnya. Nabi SAW ini sebaik-baik teladan bagi kita. Lihat, manusia yang paling sukses, ya, yang paling sukses dalam urusan kebaikan agama, urusan kebaikan akhiratnya adalah Rasulullah SAW. Sangat jelas sekali itu. Ya. Maka kita meneladani Nabi. Jangan melihat martabah yang didapatkan oleh Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan beliau Sayyidun Nas. Ya, tapi lihatlah apa yang proses yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pahit getirnya perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah, menegakkan agama ini. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Tidak bisa ya kita tiba-tiba pengen surga Firdaus ya, kemudian tidak mau melakukan prosesnya. Lihat prosesnya gitu ya. Kita harus benar-benar berjuang menundukkan hawa nafsu kita, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dengan itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesuksesan akhirat akan kita dapatkan. Taib. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita sebagai umat akhir zaman seperti ini, hidup di tengah-tengah gelombang fitnah yang sangat dahsyat sekali, dibutuhkan banyak sekali perangkat ya untuk kita bisa tetap istiqomah ya di dalam berlayar di tengah hantaman badai untuk kita sampai selamat ke tujuan kita nanti. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan kita semua satu riwayat ya, yang terdapat di Sunan At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamar. Akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang-orang yang bersabar
di tengah-tengah manusia di zaman itu, dia bersabar, mereka bersabar di dalam berpegang teguh dengan agamanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu seperti orang yang menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Artinya kesabaran kita mesti kuat, ya, karena bara api itu panas. Kita dekat-dekat saja panas. Bagaimana kalau digenggam? Ya, maka ini motivasi besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu tidak kaget, ya, dengan fitnah di akhir zaman ini. Orang-orang yang bersabar menegakkan agamanya, menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas memang. Kalau dilepaskan nanti akan berubah menjadi api dan bara yang sangat lebih panas lagi, yaitu api neraka. Gitu kan? Ini bara api ini kalau kita lepaskan dari genggaman kita, ya, memang mungkin bisa selamat dari panasnya bara api itu, tapi kita nggak bisa selamat dari api yang lebih dahsyat panasnya, lebih mengerikan daripada api yang kita lempar tadi. Maka bersabarlah, terus genggam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Genggam Islam ini, genggam iman ini sekuat-kuatnya. Walaupun memang panas, tapi kita harus tetap menggenggamnya sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah manusia, ya. Untuk sukses dunianya dia butuh perjuangan, maka lebih-lebih lagi untuk sukses agama dan juga akhiratnya. Ya, kita mesti siap, ya, dengan segala macam resiko, ya, rintangan, hambatan yang akan menghadang di tengah perjalanan kita di dalam istiqomah menegakkan agama ini. Nah, itulah makna yang kedua dari kabad. Manusia diciptakan, ya, dalam kondisi tidak lepas dari beban berat, kesulitan, ya, yang dihadapinya. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini beliau katakan, jika ada orang bertanya, bukankah tafsir ayat ini memungkinkan dua makna di atas? Maka al-jawab, benar. Dan memang begitu seharusnya. Beliau menyampaikan satu kaidah bahwa jika kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang dapat mencakup dua makna yang tidak bertentangan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat tersebut harus ditafsirkan dengan kedua makna tersebut. Jadi di dalam kaidah ilmu tafsir, terkadang satu ayat, satu kalimat itu ditafsirkan dengan beragam tafsiran. Ya, misalkan ada 3 tafsiran, ada 4 tafsiran. Kalau yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, maka semuanya kita ambil. Ya, sehingga kita mendapatkan faidah yang besar dari ayat tersebut. Nah, demikian, selama tidak bertentangan. Sebab Al-Quran itu memiliki makna yang bersifat universal dan luas sekali. Kecuali jika memang ternyata dua makna tersebut, ya, saling bertentangan. Maka ketika kondisinya seperti itu, kita mesti mentarjih, ya, mencari tahu, ya, menggali mana dari dua pendapat atau dari beberapa pendapat ini yang lebih kuat. Contohnya beliau katakan di sini di surat Al-Baqarah ayat 228, ayat yang menjelaskan tentang masa iddah, ya, bagi wanita yang ditalak. Allah berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menahan dirinya, menunggu selama 3 kali quru. 3 kali quru. Nah, kalimat quru itu adalah bentuk jama dari kata tunggal al-qar'u. Mufradnya itu al-qar'u, jamaknya quru. Apa makna quru ini atau al-qar'u ini? Ada yang berpendapat bahwa al-qar'u di situ maknanya adalah haid. Maknanya adalah haid. Berarti dia menunggu 3 kali haid. Dan ini yang disebutkan di dalam mazhab Abu Hanifah,
dan ini yang ditarjih oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Namun di sana seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ada yang menafsirkan bahwa quru di situ maksudnya adalah suci. Nah, perhatikan ya. Ketika para ulama menjelaskan tentang definisi quru, ada dua pendapat di sini yang kedua-duanya bertentangan. Yang satu mengatakan suci, yang satu mengatakan haid. Ini kan dua tafsiran yang bertentangan. Nah, dalam kasus seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak mungkin kita tafsirkan ayat tersebut dengan dua makna yang saling bertolak belakang. Nah, disitulah kata Syekh, kita perlu penjelasan lain yang dapat membantu kita untuk bisa mentarjih, untuk bisa mencari mana yang lebih kuat ya dari salah satu di antara kedua makna tersebut. Maka sebagian ulama ya mentarjih, menguatkan pendapat bahwa quru di situ adalah haid. Dan tadi kita sampaikan itu adalah di antaranya pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan tentu ada dasar yang menguatkan tentang itu, ya di antaranya adalah riwayat yang terdapat di Sunan Abi Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan di dalam riwayat tersebut anna Ummu Habibah tustahadu, bahwa Ummu Habibah mengalami pendarahan, yakni keluar darah istihadahnya, darah kotor, ya darah karena penyakit. Fasa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pendarahan yang dialaminya ini. Fa'amaroha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya antada'is salat, supaya meninggalkan salat ayyama aqra'iha, pada hari-hari kuruknya saja. Artinya meninggalkan salat itu pada hari-hari kuruk saja. Nabi menyebutkannya pada hari-hari kuruk, aqra'iha. Kuruk di situ maksudnya apa? Yang para muslimah diperintah oleh Nabi untuk meninggalkan salat. Dari situ kita pahami bahwa aqra'iha yang dimaksud di situ adalah hari-hari di mana wanita itu keluar darah haidnya. Adapun ketika istihadah, maka wanita tetap melaksanakan ibadah salat. Jadi tinggalkan salat pada hari-hari haid saja. Nabi mengungkapkannya dengan kalimat aqra'iha dari kata quru atau al-qar'u. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mencari mana yang lebih kuat dari itu ketika ada dua makna yang bertentangan di dalam menafsirkan satu ayat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita kembali kepada pembahasan ayat di sini. Adapun ayat laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat ini bisa mewakili kedua makna yang tadi disebutkan. Bisa bermakna bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang ideal, penuh dengan keseimbangan, postur tubuhnya ideal, begitu ya, dari atas sampai bawahnya, beda dengan binatang. Bisa ditafsirkan dengan ini, ataupun bisa kita tafsirkan bahwa manusia diciptakan dengan keadaan susah payah untuk menghadapi berbagai macam perkara dalam kehidupannya. Dua-duanya bisa kita ambil. Demikian. Sehingga di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa memahami dengan pemahaman mendalam ya dari ayat tersebut. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Taib. Di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ya supaya jangan lupa daratan. Harus mengerti asal muasalnya. Ya, harus menyadari tentang kondisi jiwa raganya.
Allah katakan, ayasabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Maksudnya apa di sini? Manusia itu merasa sombong dan congkak dengan masa mudanya yang penuh dengan kekuatan, sehingga merasa bahwa tidak ada yang menguasai dirinya, sehingga dia berani berkata, la ahad yaqdir alayya ana a'mal ma syi'tu. Tidak ada yang bisa menguasai diriku. Akulah yang menentukan dan mengerjakan seluruh keinginanku. Nah, ini sombongnya manusia. Ya. Manusia kalau sudah sombong seperti itu, merasa bahwa dia berkuasa atas dirinya sendiri, berkuasa atas segala sesuatu, tanpa ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu ini berbahaya sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya di ayat yang lain tentang keadaan kaum yang sombong. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar, dan dia berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Perhatikan baik-baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana kaum 'Ad itu istikbar. Mereka bersikap sombong, ya, merasa bahwa merekalah yang paling kuat, tidak ada kekuatan yang menandingi mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Hati-hati ya, kesombongan ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa menimpa siapapun. Ya, kesombongan bisa menimpa siapapun. Kalau ada orang sombong di muka bumi ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan makna sombong yang dijelaskan oleh Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia merendahkan manusia. Ini dua makna sombong yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, jika ada manusia kondisinya seperti itu, sombong, ya, dia menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia, waliyadzubillah, maka orang sombong itu mesti merasa tinggi, merasa di atas. Sebagai balasan setimpal bagi dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia di tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Itulah neraka Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr, siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari kesombongan. Wal iyadzubillah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 51. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Ya, Allah sampaikan di surat Fussilat ayat ke-15, masih kelanjutan ayat tadi. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Allah peringatkan kepada mereka. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menandingi kemahabesaran, kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala? Dzul quwwatil matin, ya, syadidul quwa. Allah Subhanahu wa taala itu al-qawi, ya. Allah yang maha kuat, Allah yang aziz, maha perkasa, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, ala kulli syai' qadir, ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka manusia dhaif. Manusia itu lemah, ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sombong dengan apapun yang ada pada dirinya. Perhatikan, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kesombongan, ini mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan. Ya, jangan sampai kita terlena dengan sesuatu tersebut. Di sini Syekh menjelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, biasanya manusia itu akan merasa congkak, merasa sombong dengan apanya? Pertama dengan kesehatannya. Kesehatan yang biasanya identik dengan masa muda. Ya. Kesehatan masa muda.
ya, kemudian waktu yang lapang. Maka hati-hati siapa saja yang memiliki kesehatan, siapa saja yang masih ada di usia muda yang identik dengan kekuatan, ya, maka hati-hati, ya, jangan sampai anugerah Allah tersebut yang ada pada dirinya mengantarkan dia kepada kesombongan, ya. Jangan sampai dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya pun tidak bisa menguasai dirinya. Ini anggapan orang-orang kafir, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun seorang mukmin, dia benar-benar merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas dirinya. Seorang mukmin, dia yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa apa yang ada pada dirinya semua berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Apapun, ya, yang ada pada diri manusia berupa kenikmatan, semuanya datang dari Allah. Makanya yang dia puji hanyalah Allah. Begitu kan? Dapat sehat, alhamdulillah. Dapat masa muda, disyukuri, ya. Dia mendapatkan anugerah apapun yang memudahkan perjalanan kehidupannya, dunianya dan juga agamanya, maka dia selalu bertahmid kepada Allah. Selalu menyandarkannya kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nah, itulah seorang mukmin. Jadi dia tidak terlena dengan apapun yang ada pada dirinya. Masa mudanya, kesehatannya, kekuatannya, kekayaannya, waktu luangnya, semua disandarkannya kepada Allah dan semuanya dia syukuri. Sehingga menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga agamanya. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ada pada diri kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali di sini ada orang-orang kaya, jangan pernah sombong, ya, dengan kekayaannya. Barangkali di sini ada yang punya pangkat, jabatan, jangan pernah sombong dengan pangkat dan jabatan yang ada pada diri kita. Barangkali di sini ada yang berilmu tentang dunia, berilmu tentang agama ini, maka jangan pernah sombong dengan ilmu yang ada pada diri kita. Wa ma utitum, ya, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi ilmu yang ada pada manusia, pada seluruh umat manusia, itu ibaratkan setitik air yang netes dari jarum yang dicelupkan ke tengah-tengah samudra kemudian diangkat lagi. Begitu, ya. Jadi kalau ada jarum kecil, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dicelupkan di tengah samudra, diangkat lagi jarum itu. Nah, apa yang nempel di jarum itu, nah itulah ilmunya manusia. Sedangkan samudra yang tak bertepi itu, itulah ilmunya Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang disombongkan dari ilmu? Ya, tidak boleh orang itu sombong dengan ilmunya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika kita memiliki amal soleh, ya, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak kiprah, kontribusi, ya, memiliki jasa, memiliki peran yang besar untuk Islam dan juga kaum muslimin. Hati-hati, ya, jangan sampai itu dijadikan sarana untuk kita sombong di hadapan manusia, lebih-lebih lagi sombong di hadapan Allah. Siapa kita, gitu, ya. Diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang hina, yang dipancarkan, ya, yang menjijikkan, begitu kan? Siapa kita dulu bukan siapa-siapa, tidak pernah ada orang panggil-panggil kita. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita ini nggak pernah disebut-sebut sama orang, nggak ada orang kenal kita. Ya, dulu kita lahir bukan siapa-siapa. Tidak ada orang lahir itu langsung bertakwa kepada Allah. Tidak ada orang lahir itu sudah pintar ini dan pintar itu. Tidak ada orang itu lahir membawa harta. Ya, tidak ada. Maka apa yang disombongkan? Ya, harta, pangkat, jabatan, ya, pasangan, anak-anak, perikanan, pertanian, perkebunan, gitu, ya. Kemudian hewan tunggangan, semua itu berasal dari Allah, ya. Kita hanya dititipi, hanya diamanahi. Maka apa yang disombongkan, ya?
kemudahan kita di dalam melakukan amal saleh, banyaknya infak sedekah kita, banyaknya kiprah kontribusi kita untuk Islam dan juga kaum muslimin, ya banyaknya jasa kita untuk kebaikan umat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang menganugerahkan itu semua? Allahu Azza wa Jalla. Kalau bukan karena taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa. Maka semua pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Nah, itulah hakikat orang-orang yang bersyukur. Itulah hakikat orang-orang yang benar-benar memahami kapasitas dirinya. Sehingga dia semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kekayaannya, semakin bertambah kebaikan dunia dan agamanya, tidak pernah menjadikannya sombong. Justru sebaliknya, dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa belum berbuat apa-apa. Perhatikan ya, orang-orang soleh terdahulu, ya, orang-orang soleh zaman dulu tidak pernah merasa soleh. Padahal kita sama-sama tahu, hakul yakin, mereka itu orang-orang soleh. Begitu kan? Tapi ternyata tidak pernah merasa soleh. Lihat para ulama yang ilmunya sangat mendalam, ya, memahami segala sesuatu secara mendetail sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya. Ternyata para ulama tidak pernah merasa sebagai para ulama. Tidak pernah mereka itu merasa ya sudah berilmu. Justru sebaliknya, mereka selalu merasa bodoh. Dan demikian seterusnya. Ternyata orang-orang yang baik itu selalu tidak merasa baik, belum merasa baik. Orang-orang yang ikhlas itu ternyata orang-orang yang tidak pernah merasa ikhlas dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan bahwa siapa yang merasa bahwa dirinya sudah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan lagi. Ya, artinya apa? Orang ikhlas itu tidak pernah mempersaksikan bahwa dirinya itu ikhlas. Ya, maka ya berhati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kadang orang itu mengalir saja ucapannya gitu ya. Di sela-sela pembicaraannya, obrolannya, menceritakan tentang sesuatu, dia persaksikan di hadapan orang-orang bahwa ya dia itu sudah ikhlas. Padahal saya itu sudah ikhlas bantu dia, tapi kenapa ya kok dia itu kayak gitu sama saya? Ini kalimat-kalimat seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon diperhatikan. Saya itu padahal sudah ikhlas, gitu. Padahal saya itu sudah sabar, ya. Justru orang-orang ikhlas itu tidak pernah mempersaksikan keikhlasannya. Orang sabar ya selalu merasa belum ada kesabaran pada dirinya. Dan hati-hati kalau orang itu selalu merasa sudah banyak berbuat, sudah merasa ini dan itu, ketahuilah bahwa itu adalah waswasah dari syaitan. Itu adalah talbis dari iblis, menjadikan manusia itu merasa sudah banyak berbuat, merasa sudah banyak melakukan ini dan itu dari kebaikan. Ya, sehingga apa? Dengan perasaan seperti itu, ya, akan muncul pada dirinya ujub, akan muncul pada dirinya kesombongan, ya. Dan ketika rasa itu tidak dibenahi, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa saja dia akhirnya terhambat untuk meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah merasa berbuat. Ya, sudah merasa banyak berbuat. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sombong dengan apapun yang ada pada diri kita. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan inilah aqidatul mukmin, akidah seorang mukmin, ya. Sehingga seorang mukmin ketika dikasih apapun dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan iman dan takwanya, meningkatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesehatan, kelapangan ini sering menipu umat manusia. Maka sebagian nasihat para ulama, kalau kita itu sedang aman-aman saja, ya aman finansial, kita aman dari penyakit, kita aman dari segala musibah, mara bahaya, maka nasihat sebagian para ulama lebih dominankan rasa takutnya kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak terlena ya dengan kenyamanan,
tidak terlena dengan kelapangan, tidak terlena dengan segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Dominankan rasa takutnya kepada Allah. Dan banyak-banyak muhasabah. Ya, karena kita tidak pernah tahu begitu ya. Dengan kapasitas kita yang begini begitu ya, apa adanya. Mungkin kita pun kurang semangat menuntut ilmu, kurang semangat beramal soleh. Tapi ternyata Allah itu tidak berhenti memberikan segala kebaikannya kepada kita. Urusan dilancarkan, rezeki dilapangkan, gitu. Kesehatan semakin membaik. Nah kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak ketat di dalam muhasabah, khawatir apa yang Allah berikan kepada kita itu berupa kebaikan dunia, berupa kebaikan agama ini. Khawatir ya. Khawatir bahwa itu ternyata bagian daripada istidrajnya Allah terhadap diri kita. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari istidrajnya Allah. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malal lubada. Manusia akan berkata ketika dalam keadaan kaya raya, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maksudnya dia telah banyak menghambur-hamburkan hartanya untuk memuaskan syahwat dan juga hawa nafsunya. Waliyadzubillah, ini godaan ya bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya, dibaguskan kesehatannya. Perhatikan, jangan sampai masa muda, masa sehat, masa lapang itu dihambur-hamburkan begitu saja atau bahkan digunakan untuk semakin kuat di dalam bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan itu, melakukan tabdzir, itu adalah teman-temannya setan. Boros itu bukan kaitannya hanya dengan harta. Ya, boros bisa terjadi pada waktu, usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Banyak anak muda yang kemudian menghambur-hamburkan usianya. Ya, sampai ada slogan di tengah-tengah mereka gitu ya. Masih kecil dimanja begitu ya. Masa muda foya-foya, ya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, semboyan orang-orang yang mimpi di siang hari, begitu ya. Di masa kecil dimanja luar biasa karena orang tuanya kaya raya, gitu ya. Masa muda difoya-foyakan, ya, karena belum banyak kesibukan, masih kuat, segar, sehat, begitu ya. Mudanya foya-foya, sudah tua mewarisi harta kekayaan orang tuanya, tua tetap kaya raya, matinya pengen masuk surga. Enak sekali begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hati-hati. Masa muda, ya, masa lapang, jangan disia-siakan. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan pernah memubazirkan harta. Jangan pernah memubazirkan waktu yang kita miliki atau apapun dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Masa muda kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ilmu yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Harta yang ada pada diri kita semuanya nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi harta ya, harta itu pertanyaannya dua. Ya, sebagaimana ilmu, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Harta, ya, harta ibu-ibu yang dirahmati Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Min aina tasabah, dari mana engkau dapatkan harta itu? Wa fima anfaqah, dan untuk apa engkau infakkan harta itu. Jadi dua pertanggungjawaban untuk harta. Dari mana ke mana. Ibu kalau punya 5 mobil, maka siapkan 10 jawaban. Dari mana itu dapat mobil, hasil apa, kemudian dipakai untuk apa. Kalau ibu punya 5 rumah, di Makassar ada, di Balikpapan ada, di Surabaya ada, di Malang ada, di Jakarta ada.
maka siapkan 10 jawabannya. Ya, dari mana itu harta itu didapatkan? Kemudian dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Itu harta, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan, ya. Bukan tidak boleh kita kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya raya. Umar ibn al-Khattab orang yang kaya raya. Tapi mereka lulus dari ujian kekayaan. Nah, kita juga demikian. Harus lulus. Kalau kita diberi anugerah kekayaan, harus lulus. Ya, harus lulus dengan ujian kekayaan ini. Kita dapat sehat, harus lulus dengan ujian sehat. Kita dapat usia panjang, harus lulus dengan ujian umur panjang ini. Ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika orang ditakdirkan menjadi orang miskin, miskin juga ujian, maka dia harus lulus dari ujian kemiskinan dan demikian seterusnya. Jangan sampai anugerah Allah Subhanahu wa taala disia-siakan begitu saja. Ingat, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan sangat terasa dan berasa di saat kita sudah ada di hadapan Allah Azza wa Jalla di peradilan akhirat nanti. Semoga Allah menyelamatkan dunia, agama, dan juga akhirat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pelajaran kita. Akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.